Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kami memujimu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari kita bersama katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Mari kita bersama katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kami memujimu. Mulutku penuh dengan pujian. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janji Allah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Sekali lagi dengan iman nyatakan, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janji Allah kemenangan,
dan melompat tembok. Haleluya. Mari kenakan. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan, mari kenakan. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Amin. Nyatakan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janji Allah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Mari kita kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Mari kenakan jubah pujian. Haleluya. Ku kenakan jubah pujian. Haleluya. Jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Mari kenakan jubah pujian. Haleluya. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Sekali lagi saudara, mari kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Mari kita nyanyi puji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari nyanyi puji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, bersorak, bersoraklah. Mari nyanyi. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari nyanyi puji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sekali nyatakan anugerahnya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan.
bangkit, puji Tuhan, haleluya. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi Kamu. Sekali lagi saudara nyatakan, jadi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Mari persembahkan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Sekali katakan persembahkan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Yang menenangkan dan merisai di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan merisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku,
perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita.
Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai perkataan kita akan menentukan nasib kita di dalam kekekalan. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 12. Mari kita baca ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 12 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. 1, 2, 3. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tuhan Yesus menegaskan bahwa pohon dikenal dari buahnya. Demikian juga manusia dikenal dari perkataannya. Dalam hal ini kita diajak untuk memeriksa hati kita, karena dari sanalah perkataan kita berasal. Kebenaran pertama yang kita pelajari dari nas ini adalah yang pertama, manusia dikenal dari apa yang dihasilkannya. Sama seperti pohon dikenal dari buahnya. Tuhan Yesus berkata, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Siapa kita tidak bisa dipisahkan dari buah kehidupan kita. Siapa kita tidak bisa dipisahkan dari apa yang kita katakan. Siapa kita
tidak bisa dipisahkan dari sikap kita. Siapa kita tidak bisa dipisahkan dari keputusan yang kita ambil, tindakan kita, apa yang kita wariskan, dan sebagainya. Apa yang kita katakan, sikap kita, keputusan yang kita ambil, tindakan kita, apa yang kita wariskan, dan sebagainya, ditentukan oleh siapa kita dan menyatakan siapa kita sebenarnya. Karena itu, mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah kata-kata kita? Apakah sikap kita? Apakah keputusan yang kita ambil? Apakah tindakan kita? Apakah apa yang kita wariskan dan sebagainya menghasilkan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ataukah kata-kata kita, sikap kita, keputusan yang kita ambil, tindakan kita, apa yang kita wariskan dan sebagainya menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apabila hidup kita hanya menghasilkan perbuatan daging seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Apabila hidup kita hanya menghasilkan hal-hal seperti ini, mari kita bertobat. Bertobat artinya berputar haluan. Orang yang bertobat berputar haluan dari menghadap ke selatan menjadi menghadap ke utara. Orang yang bertobat berputar haluan dari mementingkan diri sendiri menjadi mengutamakan Allah dan mengutamakan orang lain. Bertobat berarti kita perlu meminta pengampunan Allah. Mari kita minta pertolongan Allah agar buah Roh Kudus seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri menjadi nyata dalam kata-kata kita, sikap kita, keputusan yang kita ambil, tindakan kita, apa yang kita wariskan, dan sebagainya. Apabila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu sebab Tuhan sudah melihatnya. Kebenaran kedua yang kita pelajari dari nas yang kita baca hari ini adalah perkataan mengungkapkan isi hati. Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati." Perkataan kita adalah cerminan dari keadaan hati kita. Ayat ini memberikan prinsip yang sangat kuat. Mulut hanyalah pipa yang menyalurkan air, sedangkan hati adalah sumber airnya. Perbendaharaan hati berbicara mengenai hati adalah gudang, tempat segala emosi, pikiran, niat, dan cita-cita kita tersimpan. Kita mengisi perbendaharaan ini setiap hari melalui apa yang kita lihat, dengar, dan renungkan. Perkataan meluap ketika tekanan datang,
perkataan kita akan meluap dari apa yang memenuhi hati kita. Jika hati kita penuh dengan kasih, pengampunan, dan damai sejahtera, yaitu perbendaharaan yang baik, maka perkataan kita akan membangun, memberi semangat, dan memberi penghiburan. Jika hati kita penuh dengan kepahitan, kecemasan, dan iri hati, yaitu perbendaharaan yang jahat, maka perkataan kita akan merusak, mengeluh, dan memicu pertengkaran. Kita tidak bisa berharap mulut kita mengucapkan hal-hal baik jika kita terus membiarkan hal-hal jahat memenuhi hati kita. Untuk mengubah kata-kata kita, untuk mengubah sikap kita, untuk mengubah keputusan yang kita ambil, untuk mengubah tindakan kita, untuk mengubah apa yang kita wariskan dan sebagainya, yang harus diubah adalah hati kita. Masalahnya, manusia tidak bisa mengubah hatinya sendiri. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati manusia. Kabar baiknya adalah oleh karena iman kepada Tuhan Yesus, Allah telah menyediakan sarana agar manusia bisa mengalami perubahan hati. Dari hati yang memberontak kepada Allah menjadi hati yang suka mentaati Allah. Dari hati yang mementingkan diri sendiri menjadi hati yang mendahulukan orang lain. Firman Allah berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Allah telah membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir dengan tujuan supaya mereka menjadi umat milik Tuhan yang hidup dalam kepatuhan kepada firman Allah, menikmati berkat-berkat Allah, dan menjadi saluran berkat Allah kepada bangsa-bangsa lain. Sayangnya, dengan hati pedih, Allah harus mengaku bahwa perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Untuk mengatasi keadaan ini, Allah berjanji akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel. Firman Allah berkata, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kalau dalam perjanjian lama Allah memberikan Taurat atau ajarannya dengan menuliskannya di atas 2 loh batu dan memberikannya kepada Nabi Musa agar diajarkan untuk dipatuhi oleh orang Israel, dan perjanjian lama ini sudah diingkari oleh orang Israel. Di dalam perjanjian yang baru, Allah berjanji akan menaruh Taurat atau ajarannya di dalam hati manusia. Hal ini digenapi ketika Allah memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, di dalam Dia, yaitu Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jawaban Allah bagi masalah manusia yang segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata adalah dengan memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata,
Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus yang berdiam di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini akan membangkitkan keinginan-keinginan kudus seperti yang dikehendaki oleh Allah. Sesuatu yang sama sekali baru yang tadinya belum ada di dalam diri orang itu. Roh Kudus yang berdiam di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memberikan kemampuan untuk hidup kudus di dalam ketaatan kepada firman Allah. Sehingga hasilnya adalah, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Perkataan negatif, gosip atau fitnah menunjukkan hati yang belum dibaharui. Perkataan yang membangun, penuh kasih dan kebenaran menunjukkan hati yang dipenuhi Roh Kudus. Kebenaran ketiga yang kita pelajari dari nas yang kita baca hari ini adalah perkataan menentukan nasib kita di dalam kekekalan. Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Perkataan kita akan menentukan nasib kita di dalam kekekalan. Pada hari penghakiman Allah, setiap orang harus mempertanggungjawabkan setiap kata yang mereka ucapkan. Mengapa? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Perkataan kita meluap dari hati kita. Perkataan kita menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita orang yang baik ataukah orang jahat? Perkataan kita menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita orang yang sudah menaklukkan segenap hidupnya kepada ketuhanan Yesus Kristus, ataukah orang yang masih hidup bagi diri sendiri? Perkataan kita menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita orang yang hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan, ataukah masih hidup untuk mengejar ambisi pribadi? Perkataan kita menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita orang yang betul percaya kepada Tuhan Yesus, ataukah baru sekedar beragama Kristen? Setiap kata sia-sia akan dan harus dipertanggungjawabkan. Perkataan bukan sekedar ekspresi. Perkataan bukan sekedar pernyataan, ungkapan hati, ungkapan pikiran, ungkapan perasaan, ungkapan kehendak. Perkataan bukan sekedar keputusan, tetapi memiliki akibat-akibat kekal. Perkataan kita akan menentukan nasib kita di dalam kekekalan. Tuhan Yesus berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, berdasarkan kebenaran yang telah kita pelajari hari ini, mari kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Firman Allah berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa,
diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Tuhan Yesus berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Perkataan kita akan menentukan nasib kita di dalam kekekalan. Karena itu, berdasarkan kebenaran yang telah kita pelajari hari ini, supaya hidup kita menghasilkan yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, mari kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menyalibkan keinginan daging, yaitu segala keinginan tabiat manusia berdosa. Firman Allah berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Firman Allah tegas mengajarkan bahwa salah satu bukti bahwa seseorang benar telah percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang itu telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Daging berbicara mengenai keinginan tabiat manusia berdosa. Yang bertanggung jawab untuk menyalibkan daging atau tabiat manusia berdosa dengan segala hawa nafsu dan keinginannya adalah manusia, bukan Tuhan. Tuhan hanya memberikan keinginan dan kemampuan untuk menyalibkannya. Tetapi manusialah yang harus bertindak untuk menyalibkannya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mulut kita mengaku, Yesus, kau adalah Tuhanku. Maksudnya, saya siap hidup mentaati perintah-perintahmu. Maka pada saat itu, satu pribadi yang berasal dari sorga, yaitu Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, mulai berdiam di dalam hati kita. Roh Kudus ini akan membangkitkan keinginan kudus dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan akan memampukan kita untuk mentaati perintah Tuhan. Sekarang, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bertanggung jawab untuk memakai keinginan dan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus ini untuk menyalibkan segala keinginan tabiat manusia berdosa. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bertanggung jawab untuk memakai keinginan dan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk membuang perkataan kotor dan memakai perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bertanggung jawab untuk memakai keinginan dan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk tidak mendukakan Roh Kudus Allah dengan membuang segala kepahitan, membuang segala kegeraman, membuang segala kemarahan, membuang segala pertikaian dan fitnah, dan membuang segala kejahatan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bertanggung jawab untuk memakai keinginan dan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Tuhan Yesus berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Perkataan kita akan menentukan nasib kita di dalam kekekalan. Karena itu, berdasarkan kebenaran yang telah kita pelajari hari ini, supaya hidup kita menghasilkan yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, mari kita memenuhi perbendaharaan hati kita dengan firman Allah. Tuhan Yesus berkata, karena yang diucapkan mulut
meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Supaya apa yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang baik, yang membuat orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mari kita penuhi hati kita dengan firman Allah. Tuhan Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman Allah berkuasa untuk membersihkan hati, pikiran, keinginan, perkataan, sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Karena itu, mari kita rajin dan tertib membaca Alkitab setiap hari. Mari kita rajin dan tertib menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Mari kita rajin dan tertib memikirkan bagaimana kita dapat mentaati firman Tuhan. Mari kita rajin dan tertib bertindak hati-hati sesuai firman Allah yang kita baca. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, berangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke sorga, sebab Kau surya dan perisaiku. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke sorga, sebab Kau surya dan perisaiku.
hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihimu, kerangkan dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke sorga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara,
melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi. Bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kana makatandato kakana makatandato kakana makusyai. Tuhan Yesus berkata, jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Sama seperti pohon dikenal dari buahnya, begitu pula manusia dikenal dari apa yang dihasilkannya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Siapa kita tidak bisa dipisahkan dari buah kehidupan kita. Apa yang kita katakan, sikap kita, keputusan yang kita ambil, tindakan kita, apa yang kita wariskan dan sebagainya, ditentukan oleh siapa kita dan menyatakan siapa kita. Tuhan Yesus berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Perkataan kita meluap dari hati kita. Perkataan kita menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita orang yang baik ataukah orang jahat? Perkataan kita menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita orang yang sudah menaklukkan segenap hidupnya kepada ketuhanan Yesus Kristus, ataukah orang yang masih hidup bagi diri sendiri? Perkataan kita menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita orang yang hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan, ataukah masih hidup untuk mengejar ambisi pribadi? Perkataan kita menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita orang yang betul percaya kepada Tuhan Yesus, ataukah baru sekedar beragama Kristen? Setiap kata sia-sia akan dan harus dipertanggungjawabkan. Perkataan bukan sekedar perasaan, pikiran, pendapat, dan keputusan, tetapi memiliki akibat-akibat kekal. Perkataan kita akan menentukan nasib kita di dalam kekekalan. Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Perkataan kita akan menentukan nasib kita di dalam kekekalan. Karena itu, mari kita ucapkan doa pengakuan iman kita ini bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam saya. Saya sambut Engkau Roh Kudus. Engkau adalah penolong dan penghibur saya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau membangkitkan keinginan-keinginan kudus di dalam hati saya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memampukan saya untuk hidup mentaati segala perintah Allah. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memberi saya keinginan dan kemampuan untuk menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memberi saya keinginan dan kemampuan untuk membuang perkataan kotor dan memakai perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memberi saya keinginan dan kemampuan untuk tidak mendukakan Roh Kudus Allah dengan membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, dan membuang segala kejahatan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memberi saya keinginan dan kemampuan untuk ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni saya. Saya percaya firman Allah berkuasa untuk membersihkan hati, pikiran, keinginan, perkataan, sikap, tindakan, dan perbuatan saya. Oleh karena itu, tolong saya Tuhan untuk rajin dan tertib membaca Alkitab setiap hari. Tolong saya Tuhan untuk rajin dan tertib menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Tolong saya Tuhan untuk rajin dan tertib memikirkan bagaimana saya dapat mentaati firman Tuhan. Tolong saya Tuhan untuk bertindak hati-hati sesuai firman Allah yang saya baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, kuasa Allah hadir menyertai kami sehingga kami dapat menyembuhkan orang sakit. Kami mohon agar Tuhan Yesus menyembuhkan setiap orang sakit sekarang juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, lenyapkanlah ya Bapa semua sakit penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak-Mu. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Kami minta Tuhan agar rumah tangga anak-anak-Mu dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa selesaikan sekolah, bisa selesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami minta Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan, dan kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Berikan kepada anak-anak-Mu
kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan yang meridupkan keturunan. Tuhan berikan anak-anak segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, tetapi Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan menolong dan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan semua saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Namun apabila ada di antara kita yang baru bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan
ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan. Sekali lagi nyatakan satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Kami mau menikmati dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan kami mau menikmati baik-Mu Tuhan, dan menikmati, dan menikmati. Terima kasih Tuhan, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Sekali lagi saudara nyatakan, ini satu hal yang kami minta Tuhan. Kami mau berdiam dalam rumah-Mu Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Kami mau menikmati baik-Mu Tuhan, dan menikmati baik-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, kasih-Mu Tuhan, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati baik-Mu Tuhan, dan menikmati, dan menikmati baik-Nya, dan menikmati kuasa-Nya. Kami bersyukur Tuhan, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati, sekali lagi saudara nyatakan, dan menikmati, dan menikmati baik-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya. Haleluya, haleluya,
Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111 633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111 633737. Tuhan Yesus memberkati. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak untuk berikan, tiada kata untuk memujimu. Kami dan bersorak dengan senang hati dan
Bapa